Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang terkasih dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Minggu Advent pertama, Sabtu 9 Desember 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan bijaksana, kami bersyukur kepadamu atas rahmat hari baru dan nafas hidup yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami mohon, semoga Engkau menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam segala usaha dan karya kami, sehingga hidup dan karya kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma." Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ketika sedang mengajar, Yesus melihat begitu banyak orang yang datang kepadanya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka yang datang kepadanya ibarat domba yang tidak punya gembala. Mereka lelah dan terlantar. Menyaksikan peristiwa itu, Yesus lalu memanggil para muridnya dan berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja untuk tuaian itu sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Setelah berkata demikian, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan aneka penyakit.
Lalu Yesus pun mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Pergilah dan wartakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat." Dan tidak berhenti di situ. Yesus tidak hanya berpesan bahwa para muridnya hanya berkata-kata, tetapi untuk membuktikan bahwa kerajaan surga sudah dekat itu, mereka juga harus menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka juga harus membangkitkan orang-orang mati. Mereka juga harus mentahirkan orang-orang kusta dan mengusir setan-setan. Ini bentuk pewartaan kerajaan surga sudah dekat itu secara nyata. Kerajaan surga yang memberikan pembebasan kepada orang-orang yang menderita dan tertindas. Kerajaan surga yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menjadi murid Yesus, orang harus siap untuk diutus kemanapun dan dimanapun demi tuaian yang terus berkembang dalam dunia dewasa ini, yang tidak diimbangi dengan pekerja-pekerjanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menyaksikan semakin bertambahnya orang yang percaya kepada Yesus sesudah masa Yesus. Panggilan dan perutusan itu tidak berhenti pada para muridnya, tapi juga panggilan Yesus untuk terus memberitakan Injil Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat itu terus berlanjut dalam diri setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, yang menyebut dirinya orang Katolik, yang telah dibaptis, menerima tugas sebagaimana para murid, diutus untuk memberitakan kerajaan surga dan membuat semakin orang mengenal dan percaya kepada Yesus. Dan hal itu tidak saja bagi kaum-kaum berjubah atau bagi orang-orang terpanggil sebagai imam, biarawan-biarawati, tetapi panggilan untuk tuaian yang terus bertambah ditujukan kepada semua orang Kristiani yang telah dibaptis, dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Dan hal itu telah nampak dalam diri para misionaris, baik imam maupun awam di tempo dulu. Mereka bukan saja berjalan dari kota ke kota, tapi mereka berjalan dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Tidak saja pada siang hari, melainkan juga pada malam hari, dengan pelita atau lampu lentera bernyala di tangan. Dari rumah ke rumah, mereka memperkenalkan Yesus, mereka mengajarkan kebenaran firman Yesus, dan menyampaikan sabda kebenaran sampai pada orang percaya kepada Yesus. Dan tidak saja berhenti di situ. Panggilan untuk tuaian yang banyak dan pekerja sedikit itu menyata juga dalam diri orang-orang yang memberi diri sebagai katekis untuk bekerja di paroki-paroki, untuk bekerja di stasi-stasi, membantu karya pastoral, para imam, ataupun juga para guru agama. Mari kita belajar dari para murid Yesus. Mari kita belajar dari para misionaris, para guru-guru agama tua tempo dulu, untuk memberi diri menjadi pewarta kabar gembira Injil Allah, agar semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Marilah dalam masa Advent ini, kita semua yang telah dibaptis memberi diri untuk tugas pelayanan pewartaan sabda Allah dengan cara kita masing-masing, sehingga Yesus dan kebenaran firman-Nya semakin terus berkembang dan dipercayai banyak orang. Dan semoga dalam masa Advent ini banyak orang yang merelakan dirinya menjadi pekerja-pekerja untuk tuaian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini dan yang kami renungkan. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan
memampukan kami dan menggerakkan kami untuk memberi diri sebagaimana para murid Yesus dan rela diutus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, sehingga semakin orang mengenal dan percaya kepada Yesus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.